Perkenalkan, nama aku Salsa Sabila Firmansyah dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2301490. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang Islam di Bangladesh. Langsung aja. Jadi Bangladesh merupakan sebuah negara di Asia Selatan yang berbagi perbatasan darat dengan India dan Myanmar. Jumlah penduduk Bangladesh diperkirakan mencapai 125 jiwa. Hal ini didasarkan data statistik tahun 1998. Saat ini, jumlah penduduknya meningkat hingga 159 juta dan menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar ketujuh di dunia. Persentase kaum muslim di negeri ini mencapai lebih dari 85% dan mayoritasnya adalah pengikut Sunni. Ada sedikit pengikut Syiah, Ahmadiyah, dan yang lainnya adalah pemeluk Hindu, Buddha, dan Nasrani. Bangladesh adalah negara muslim terbesar keempat setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui negara ini sebagai negara Islam yang demokratis dan moderat. Islam memasuki kawasan Asia Selatan atau di Bengal sejak zaman Khulafaur Rasyidin tahun 637 Masehi, yang pada saat itu masih dalam kesatuan negara India yang belum terpisah, yang tercatat dalam 3 gelombang. Yang pertama itu tahun 711 Masehi pada masa dinasti Umayyah yang dilakukan oleh Muhammad ibnu Al-Qasim yang berhasil menguasai wilayah Sind yang sekarang itu Pakistan Barat. Otoritas kekuasaan wilayah diperluas lagi pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 871 Masehi. Kaum muslim sudah ada di Benggala. Yang kedua itu Mahmud Ghaznawi yang berasal dari Asia Tengah, Afghanistan, terjadi pada tahun 997 sampai dengan 1030 Masehi. Berhasil menguasai wilayah Bengal. Kejayaan Islam berkuasa di bagian India Utara. Benggala berada di bawah naungan pemerintahan Muslim. Dan yang ketiga itu pada tahun 1172 Masehi yang dilakukan oleh Mahmud Ghuri berhasil merebut India Utara hingga daerah Bengal. Hal ini karena letak wilayah Bengal sangat jauh dari pusat ibu kota. Kemudian di Benggala dikuasai oleh kerajaan Delhi tahun 1341 Masehi. Benggala memisahkan diri dari kerajaan Delhi dan menyatakan merdeka di bawah pimpinan Syamsuddin Ilyas sampai tahun 1541 Masehi. Kemudian Benggala dikuasai lagi oleh Afghanistan. Setelah itu Benggala ditaklukkan oleh Raja Akbar dari Mughal tahun 1676 Masehi. Selanjutnya jejak-jejak peradaban Islam di Bangladesh. Nah, yang pertama itu ditemukannya pendidikan madrasah di Bangladesh pada tahun 1780. Terus masjid yang diyakini dibangun pada tahun 629 Masehi di Kodungalur. Dan yang terakhir itu Qawmi Madrasah. Selanjutnya muncul keberadaan berbagai organisasi seperti Harkat ul Jihadi Islam atau bisa disebut HUZI yang diciptakan oleh pejuang yang juga dikenal sebagai Taliban Bangladesh. Organisasi lain dari Timur Tengah seperti Ahle Hadith Andolan Bangladesh atau bisa disebut juga dengan AHAB yang menganut ideologi Wahabi, menyebarkan jaringannya melalui dana bantuan, dan kemudian Jamaat Mujahidin Bangladesh atau ZMB yang juga menyebarkan jaringannya di Bangladesh. Tokoh pejuangnya adalah Mujibur Rahman yang melihat adanya kesenjangan yang terjadi di antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Kesehariannya itu dimulai dari budaya atau kehidupan sehari-hari dan kebijakan pemerintah negara ini dipengaruhi oleh Islam. Pendidikan Islam di Bangladesh mengalami perkembangan. Banyak universitas dan lembaga pendidikan Islam didirikan untuk mendukung pendidikan agama dan akademik. Konfliknya itu komunitas Muslim di Bangladesh tampaknya merupakan produk bersama dari imigran Muslim awal dari dunia Arab dan konvertis lokal yang menerima Islam tanpa sepenuhnya meninggalkan budaya sebelumnya, yaitu identitas Bengali.
dikotomi ini dari identitas Bengali versus identiti Muslim, terutama bertanggung jawab untuk tidak memberi bentuk dan substansi kepada umat Islam yang terintegrasi di Bangladesh. Nah, sejak saat itu, ini telah menjadi sumber utama konflik dalam masyarakat Muslim Bangladesh. Dalam pertempuran antara dua kekuasaan, agama dan budaya pribumi, meskipun Islam akhirnya telah mendominasi, proses ini telah mencegah transformasi masyarakat menjadi negara Islam. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.